Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita ketemu kembali. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu haji dan umroh. Di dalam materi ini nanti akan kalian ketahui apa arti haji, apa arti umroh, dan apa saja ketentuan-ketentuannya, serta bagaimana pelaksanaan dan hikmah ibadah tersebut. Anak-anak sekalian, di dalam surat Ali Imran 97, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat tersebut menjelaskan bahwa haji itu wajib bagi setiap muslim. Ya, haji itu wajib bagi setiap muslim yang mampu. Nah, gitu ya. Jadi manistata'a, yang mampu. Nah, mampu di sini anak-anak mampu kesehatan fisiknya, mampu memahami ilmu tentang haji dan umrohnya, mampu biaya untuk membayar ya dana pulang pergi, dan mampu dalam arti kesehatan mampu dalam arti keamanan ya, perjalanan keamanan itu. Jadi kalau sakit berarti tidak wajib. Kalau tidak mampu, tidak cukup dana, berarti tidak wajib haji. Jadi haji rukun Islam yang kelima ini ada ketentuan-ketentuan secara khusus, yaitu bagi mereka yang mampu. Nah, haji itu menyengaja, umroh itu juga menyengaja. Haji dan umroh itu adalah niat dengan sengaja untuk melaksanakan sesuatu. Nah, sesuatu yang dimaksud di situ adalah ketentuan-ketentuan ibadah. Di mana dilakukan? Yaitu di Masjidil Haram atau di Baitullah. Di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah, dan Ka'bah ini menjadi senter kiblat bagi umat Islam pada saat sholat maupun pada saat berdoa. Haji itu ada 3 macam. Ada yang ifrad, ada yang tamattu, ada yang qiron. Nah, ifrad itu terpisah antara haji dan umroh. Tamattu juga terpisah antara haji dan umroh. Qiron bersamaan antara haji dan umroh. Nanti penjelasannya di bagian akhir ada. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang ketentuan haji. Ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Syarat sekarang. Syarat itu adalah sesuatu ketentuan yang harus dipenuhi dulu sebelum melakukan haji. Contohnya Islam. Kalau dia bukan Islam, dia tidak wajib. Dia balik. Kalau dia masih anak-anak, dia tidak wajib. Berakal sehat. Kalau dia gila, dia tidak wajib. Yang keempat, mampu ya, mampu kesehatan, mampu perbekalan, mampu perjalanan dan keamanannya. Kalau kondisi tidak aman, belum cukup dana, maka belum wajib melakukan haji. Berikutnya adalah rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan pada saat dia melaksanakan ibadah. Jadi di dalam melakukan ibadah haji itu namanya rukun. Apa itu? Ihram, wukuf,
tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tertib itu urut-urutan tadi itu. Ihram dulu, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Itu urut-urutannya, ya, nggak boleh didahulukan. Tawaf dulu, wukuf dulu, tidak. Jadi harus urut-urutan, itu namanya tertib. Nah, yang berikutnya adalah wajib. Wajib itu suatu amalan yang harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rukun. Nah, walaupun begitu ada hal yang perlu dipahami. Jadi kalau orang meninggalkan rukun haji, salah satu rukun haji ditinggalkan, maka orang itu dianggap belum melaksanakan haji. Karena belum melaksanakan haji, maka dia harus mengulang. Kapan mengulangnya? Ya tahun depan. Karena haji itu dilakukan setiap tahun sekali. Tapi kalau wajib, itu suatu amalan yang apabila dikerjakan, itu memang keharusan. Tapi kalau dia meninggalkan amalan itu, hajinya tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Nah, di sini perlu saya tekankan, kalau meninggalkan salah satu dari rukun, hajinya dianggap batal, harus mengulang tahun depan. Kalau meninggalkan salah satu wajib haji, hajinya tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Paham saya kira ya. Yang keempat adalah sunnah. Sunnah itu amalan-amalan yang apabila dilakukan akan berimbas atau akan berdampak pada kesempurnaan amalan haji atau amalan umroh yang dilakukannya. Jadi ditinggalkan boleh, tidak dilakukan boleh, dilakukan akan semakin baik, memberikan nilai kesempurnaan pada haji dan umrohnya. Nah, inilah beberapa ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami oleh orang yang melaksanakan haji. Berikutnya adalah ihram. Ihram itu disebut sebagai niat haji. Ihram itu juga disebut dengan menggunakan pakaian yang tidak berjahit bagi laki-laki. Itu juga ihram yang warnanya putih itu. Larangan haji. Ini beberapa larangan-larangan haji yang harus ditinggalkan oleh orang yang melaksanakan haji. Bagaimana kalau dia melakukan larangan ini? Artinya larangan itu tidak sampai pada membuyarkan haji, menghilangkan haji, tidak, tapi nilai hajinya akan berkurangi. Satu. Yang kedua, mereka yang melakukan larangan-larangan ini ya sama saja, mereka akan membayar damnya, ya, mereka akan membayar dam. Oleh karena itu, maka dalam haji ini memang betul-betul harus memahami pengetahuan tentang hajinya. Nah, sekarang pelaksanaan haji. Ada mikot. Mikot itu memulai untuk menggunakan pakaian ihram. Dari mana? Ada dua macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani itu batas waktu. Sebenarnya di dalam Islam bulan Syawal itu sudah memulai untuk melaksanakan haji. Artinya bukan pelaksanaan haji bukan dalam bulan Syawal, bukan, pelaksanaan haji tetap pada bulan Dzulhijjah mulai 9, 10, 11, 12 dan 13 itu. Tetapi orang datang ke Mekah untuk niat haji itu sudah bisa dimulai pada bulan Syawal. Nah, kita Indonesia biasanya pada bulan Dzulhijjah itu atau pada bulan Dzulqa'dah itu. Dan rata-rata orang haji Indonesia berada di sana itu 40 hari lamanya. Itu mikot zamani. Yang kedua adalah mikot makani, yaitu tempat.
tempat ini juga menjadi ketentuan penting bagi orang yang akan melaksanakan haji, yaitu kalau orang itu sudah berada di Mekah sebelumnya, maka dia harus keluar dulu dari Mekah. Kemana? Ke suatu kota yang namanya Tan'im atau Ji'ronah. Nah, di sana dia ngapain? Dia mandi dulu, berwudu, kemudian menggunakan pakaian ihram dan sholat 2 rakaat, kemudian baru niat haji atau niat umroh. Itu kalau mereka berada di Mekah. Tapi kalau mereka berada di Madinah, maka dia harus masuk pada masjid namanya Dzul Khulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Mereka datang ke situ, sama mandi, wudu, pakaian ihram, sholat 2 rakaat, dan niat untuk haji atau niat untuk umrah gitu. Apa yang dilakukan jamaah haji pada saat wukuf? Apa yang dilakukan jamaah haji sedang mabit di Musdalifah? Kalau wukuf tanggal 9 Arafah, kalau Musdalifah, mabit Musdalifah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah malam, ya, malam 10 itu. Kemudian apa yang dilakukan jamaah haji pada saat mabit di Mina, yaitu mulai tanggal 10, 11, 12 dan 13. Tawaf. Apa itu tawaf? Ada berapa macam tawaf? Syarat-syarat tawaf. Bagaimana cara mengerjakan tawaf itu? Sebenarnya kalau tawaf itu diam saja itu sudah boleh. Walaupun tawaf itu sama dengan sholat, tapi ada hal yang dibolehkan di dalam sholat, dibolehkan dalam tawaf, tapi tidak dibolehkan dalam sholat, yaitu bercakap-cakap. Orang tawaf itu boleh ngomong-ngomong dengan teman sebelahnya, tapi ngomong-ngomong yang baik, itu bukan ngomong-ngomong yang ngerasani atau yang jelek-jelek, itu tidak. Kemudian setelah selesai ngomong dia melanjutkan sambil berjalan itu gitu. Sekarang sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. 2 bukit itu sekarang berada di halaman masjid. Jadi kita tidak perlu panas-panas keluar masjid, karena sekarang pemerintah sudah memayungi 2 gunung itu sekarang. Sekarang tahallul. Tahallul itu adalah mempunyai 2 arti. Tahallul itu artinya menghalalkan suatu perbuatan yang sebelumnya diharamkan. Jadi kan ketika orang menggunakan pakaian ihram itu kan ada larangan-larangan itu. Nah, tahallul itu membolehkan larangan itu. Tahallul juga berarti bahwa tanda selesainya amalan ibadah haji atau amalan ibadah umroh. Nah, anak-anak sekalian, inilah penjelasan singkat mengenai materi haji dan umroh. Mudah-mudahan kalian mudah dalam memahaminya, dan jika ada kesulitan silahkan disampaikan pertanyaan lewat grup. Insya Allah Pak Fud nanti akan menjawabnya. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.